lagi bersama saya Rizky Almeta. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik, jurusan Tata Boga. Ya, pada video kali ini saya akan membuat yang namanya curry puff atau curry puff pusing, chicken curry puff ya. Ya, yang pertama yang saya lakukan adalah untuk membuat isiannya atau fillingnya. Yang pertama yaitu ada 1 buah bawang bombay, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula, 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 1 sendok makan bubuk kari instan, secukupnya ayam yang telah direbus, kemudian ada lada bubuk, kemudian kaldu bubuk, dan yang terakhir ada kentang yang sudah dipotong-potong daging. Nah, untuk cara pembuatan fillingnya atau isiannya, pertama-tama kita akan tumis bawang putih yang sudah dicincang halus tadi. Kemudian kita masukkan bawang bombay. Nah, bawang bombay ini opsional ya, kalau kita mau pakai boleh, kalau tidak juga boleh, atau mau kita banyakin juga boleh. Nah, ditumis sampai harum dan sedikit layu. Nah, setelah bawang putih dan bawang bombaynya sudah harum dan layu, lalu kita akan memasukkan ayam yang telah direbus tadi. Kemudian kita masukkan gula, garam, bubuk kari instannya, dan diaduk sampai merata. Kemudian kita masukkan secukupnya air. Lalu kita masukkan kentang yang telah dipotong-potong dadu. Lalu lada bubuk dan kaldu bubuk. Lalu kita masak sampai airnya kering atau menyusut. Nah, seperti inilah penampakan filling curry puff yang sudah semakin menyusut airnya. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, lalu kita matikan apinya dan kita tunggu sampai fillingnya ini benar-benar dingin. Nah, selagi kita menunggu fillingnya dingin, kita akan membuat adonannya. Nah, adonannya itu terbagi menjadi 2 ya, adonan A dan adonan B. Pertama-tama kita akan membuat adonan A terlebih dahulu. Ada 250 gram terigu, ini protein biasa saja ya. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Lalu ada 65 ml minyak makan atau minyak goreng. Kemudian ada 100 ml air dingin, atau misalnya adonannya sudah cukup air nih, nggak mau kelembean banget, bisa dikurangin ya. Nah, untuk membuat adonannya atau dough-nya, kita ambil tepung terigunya, lalu kita siapkan spatula, kemudian kita masukkan garam, kita aduk supaya garam dan tepung terigunya tercampur dengan merata. Nah, setelah terigu dengan garamnya sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan dalam adonannya secara bertahap ya. Lalu kita aduk. Kemudian kita masukkan sampai minyaknya habis. Aduk sampai merata. Nah, setelah seperti ini, lalu kita akan menguleninya dengan tangan. Kita tuang sedikit demi sedikit air. Lalu kita akan uleni adonannya. Adonan sudah tercampur rata dan kalis. Lalu kita akan membulatkannya. Kemudian akan kita tutup dengan handuk agar adonannya ini tidak kering.
Nah, untuk adonan B-nya pertama ada 100 gram tepung terigu. Kemudian ada 60 gram margarin. Dan untuk cara pembuatannya, kita ambil terigu, lalu kita masukkan margarinnya, lalu kita uleni sampai tercampur rata saja ya. Nah, begini penampakan adonan yang sudah tercampur rata dan sudah dibulatkan. Kemudian kita tutup kembali dengan handuk atau kain bersih agar adonannya tidak kering. Kemudian kedua adonan A dan B kita diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit lalu kita buka penutupnya. Lalu kita siapkan tempat. Kemudian kita pindahkan adonannya. Nah, setelah bulat, lalu kita akan bagi menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Kemudian akan kita bagi yang adonan satunya lagi menjadi 2 lagi. Jadi dalam satu adonan itu kita bagi menjadi 4 potong ya. Ini. Nah, setelah kita bagi menjadi 4 potong adonannya, kemudian kita tutup kembali agar adonannya tidak kering. Lalu kita masuk ke adonan B-nya. Setelah 20 menit kita akan membuka penutupnya. Kemudian adonannya kita pindahkan ke sini. Nah, adonannya ini sama juga seperti yang adonan A ya, kita bagi dengan ukuran ini. Nah, kemudian kita ambil adonan A, kemudian kita pipihkan. Setelah pipih, kemudian kita ambil adonan B, kita bulatkan terlebih dahulu. Lalu kita campurkan dengan adonan A yang sudah dipipihkan terlebih dahulu. Nah, setelah bulat seperti ini, lalu akan kita pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, setelah pipih seperti ini, kemudian kita gulung seperti ini. Nah, setelah kita gulung, kita kembali pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, setelah pipih seperti ini, lalu kita akan gulung kembali. Nah, setelah dibulatkan, lalu kita padatkan, tapi jangan sampai tertekan banget ya. Nah, setelah seperti ini, maka adonan akan kita bagi menjadi 4. Seperti ini. Nah, kemudian kita ambil satu adonan, lalu kita pipihkan. Nah, pada proses pemipihan ini harus benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai ketebalan atau ketipisan. Jika ketipisan, maka ketika nanti kita mengisi dengan filling, maka ia akan menjadi mudah. Nah, setelah seperti ini, lalu kita ambil adonannya, kemudian kita isi dengan filling yang sudah kita masukkan. Ini saja ya. Lalu kita akan satukan isi lain ke sini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita akan memfillingnya. Seperti ini. Nah, kita akan memfillingnya seperti ini.
Nah, kita lakukan sampai ujung kesininya ya. Nah, seperti ini penampakan adonan yang sudah dipilih ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, seperti inilah setelah dipilih adonan curry puffnya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk penggorengan. Ya. Nah, setelah minyak sudah dipanaskan, lalu kita akan menggorengnya. Dan goreng sampai warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Nah, setelah adonannya kuning keemasan seperti ini, lalu sudah bisa kita angkat ya. Nah, kemudian kita tiriskan, lalu kita plating. Nah, seperti inilah hasil akhir dari curry puff putih atau chicken curry puff. Nah, sekian hasil dari video saya hari ini. Saksikan terus YouTube saya, stay tune terus.